Terima kasih sudah kembali menonton channel kami. Pada video kali ini, kita akan membahas saham dengan kinerja yang cukup menarik. EMTK. Untuk menambah pemahaman, kita awali dengan melihat profil perusahaan, jenis usaha yang dijalankan, serta daftar pemegang sahamnya. PT Elang Mahkota Teknologi Tbk, dengan kode saham EMTK, didirikan tahun 1983 dengan nama PT Elang Mahkota Teknologi, Grup Emtek, perusahaan yang menyediakan layanan komputer pribadi. Grup Emtek telah berkembang menjadi kelompok perusahaan modern dan terintegrasi yang memiliki 3 divisi usaha utama, yaitu media, telekomunikasi dan solusi TI, serta konektivitas. Divisi media meliputi 3 saluran televisi, SCTV, Indosiar, dan O-Channel. Perusahaan resmi listing di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 Januari 2010 dan beralamat kantor di SCTV Tower, lantai 18, Senayan City Jalan Asia Afrika Lot 19 Jakarta, kode pos 10270. Perusahaan didirikan pada tanggal 3 Agustus 1983, sekitar 42 tahun yang lalu. Tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 12 Januari 2010. Kurang lebih sekitar 15 tahun yang lalu. Perusahaan berada pada papan pencatatan utama. Sedangkan sektor teknologi dan subsektor perangkat lunak dan jasa TI, industri, aplikasi dan jasa internet, subindustri, aplikasi dan jasa internet. Adapun kegiatan usaha utama perusahaan, jasa dan perdagangan. Kita lanjutkan dengan melihat siapa saja yang tercatat sebagai pemegang saham. Sebelum melanjutkan pembahasan, kami ingatkan bahwa angka-angka ini bisa saja telah berubah. Disarankan untuk melihat pembaruan data terbaru. 1. Alvin W. Syariat Madja, 0,16%. Atau sebanyak 98,09 juta lembar. 2. Sutanto Hartono, 0,06%. Atau sebanyak 34 juta lembar. 3. Jay Jeffrey Wacher, 0,09%. Atau sebanyak 54,94 juta lembar. 4. Sutiana Ali, 0,02%. Atau sebanyak 11,86 juta lembar. 5. Titi Maria Rusli, 0,02%. Atau sebanyak 12 juta lembar. 6. Edika Syariat Madja, 21,89%. Atau sebanyak 13,43 miliar lembar. 7. Insinyur Susanto Suwarto, 11,59%. Atau sebanyak 7,11 miliar lembar. 8. PT Adikarsa Sarana, 14,1%. Atau sebanyak 8,65 miliar lembar. 9. Pietiauri, 8,13%. Atau sebanyak 4,98 miliar lembar. 10. PT Prima Visualindo, 6,19%. Atau sebanyak 3,8 miliar lembar. 11. Antoni Salim, 8,98%. Atau sebanyak 5,51 miliar lembar. 12. Yuslinda Nasution, 0,02%. Atau sebanyak 14,04 juta lembar. 13. Saham Treasury, 0,4%. Atau sebanyak 243,94 juta lembar. 14. Masyarakat non-warkat, 28,35%. Atau sebanyak 17,4 miliar lembar. Kita lanjutkan dengan membahas laporan keuangan perusahaan untuk periode ini.
Informasi dalam laporan ini akan memberikan gambaran jelas mengenai performa keuangan serta arah pertumbuhan bisnisnya. Aset, 61 triliun, tahun sebelumnya 46,01 triliun, naik sebesar 14,98 triliun. Atau 32,57% dari tahun sebelumnya. Kita lanjutkan ke pembahasan utang perusahaan, total liabilitas atau utang, 6,5 triliun, tahun sebelumnya, 6,42 triliun, naik sebesar 74,32 miliar, atau 1,16% dari tahun sebelumnya. Liabilitas jangka pendek, 4,66 triliun. Sedangkan aset lancarnya, 35,86 triliun. Maka perbandingan antara utang jangka pendek dan aset lancarnya adalah 769,55%. Ini menjadi sinyal positif, sebab current ratio di atas 100% menandakan keuangan perusahaan berada dalam posisi liquid. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana keseimbangan antara utang dan modal melalui rasio DER. Total ekuitas atau modal sebesar 54,5 triliun, tahun sebelumnya 39,59 triliun. Naik 14,91 triliun. Atau sekitar 37,67% dari tahun sebelumnya. Maka perbandingan antara utang dan modal atau DER adalah 17%. Jika kita perhatikan, ekuitas di kuartal sekarang merupakan rekor tertingginya jika kita bandingkan dengan kuartal dan tahun-tahun sebelumnya. Mari kita lanjutkan ke perhitungan rasio-rasio lainnya. Ekuitas yang diatribusikan ke pemilik entitas induk sebesar 39,14 triliun, tahun sebelumnya 35,47 triliun, naik sebesar 3,66 triliun atau sekitar 10,34% dari tahun sebelumnya. Sejenak kita memperhatikan sebagian dari komposisi ekuitas yang diatribusikan ke pemilik entitas induk. Saham biasa, 1,22 triliun. Tambahan modal disetor, 13,88 triliun. Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya, 15,03 triliun. Selanjutnya kita beralih ke pendapatan. Adapun pendapatan di kuartal ini sebesar 13,76 triliun, kuartal tahun sebelumnya, 8,72 triliun. Naik sebesar 5,04 triliun atau sekitar 57,82% dari kuartal di tahun sebelumnya. Merupakan pendapatan tertingginya jika kita bandingkan dengan kuartal-kuartal dari tahun sebelumnya. Menunjukkan bahwa perusahaan memiliki momentum pertumbuhan yang positif. Laba bruto sebesar 3,79 triliun. Sehingga gross profit marginnya 27,56%-nya dari pendapatan. Sementara laba bersih sebesar 6,43 triliun, adapun kuartal tahun sebelumnya 442,71 miliar. Naik sekitar 5,99 triliun atau sekitar 1.353,85% dari kuartal tahun sebelumnya. Merupakan laba bersih terbaiknya apabila dibandingkan dengan kuartal-kuartal dari tahun sebelumnya. Mengindikasikan bahwa perusahaan mampu tumbuh dan memperluas usahanya. Maka net profit margin sebesar 46,77%. Lanjut ke pembahasan jumlah saham beredar dan kepemilikan publik atau masyarakat. Jumlah saham beredar sebanyak 61,39 miliar. Ketika jumlah saham beredar tidak lagi sama seperti sebelumnya, biasanya ada aksi korporasi yang terjadi, contohnya right issue, stock split, tender offer, reverse stock split, maupun buyback. Kita lanjutkan pada kepemilikan masyarakat di saham ini. Adapun kepemilikan publik atau masyarakat berdasarkan data terkini adalah 26,83%. Tepatnya, 16,47 miliar. Sedangkan ranking emiten berdasarkan bobot di posisi harga terakhir
berada pada urutan ke-29, di bawah PTRO, FILM, CDIA, dan seterusnya. Selanjutnya kita beralih ke format saham dan kepemilikan asing. Jumlah warkat 0 lembar, artinya, seluruh lembaran saham sudah dikonversi ke bentuk digital atau scriptless dan dapat diperdagangkan secara digital. Adapun kepemilikan asing dalam format digital, sebanyak 13,55 miliar lembar saham atau 22,07%. Sementara kepemilikan lokal dalam format digital, sebanyak 47,84 miliar lembar saham atau 77,93%. Sejauh ini bisa kita lihat bahwasanya kepemilikan saham lokal sangat mendominasi dibanding kepemilikan asing, dengan perbandingan 1:3,53. Sementara kepemilikan lokal terkini, asuransi, 580,19 juta lembar. Perusahaan, 14,17 miliar lembar. Dana pensiun, 24,9 juta lembar. Keuangan, 0 lembar. Individu, 32,64 miliar lembar. Reksadana, 384,41 juta lembar. Sekuritas, 26,42 juta lembar. Yayasan, 5,6 juta lembar. Lainnya, 250,7 ribu lembar. Sedangkan kepemilikan asing terkini, asuransi, 43,27 juta lembar. Perusahaan, 146,74 juta lembar. Dana pensiun, 366,01 juta lembar. Keuangan, 2,45 miliar lembar. Individu, 4,99 miliar lembar. Reksadana, 1,45 miliar lembar. Sekuritas, 820,59 juta lembar. Yayasan, 0 lembar. Lainnya, 3,26 miliar lembar. Kita beralih ke tingkat likuiditas saham. Likuiditas adalah kemudahan konversi uang ke lembaran saham maupun sebaliknya. Maka di bulan November 2025, rata-rata frekuensi 18.105 kali. Rata-rata nilai 142,53 miliar rupiah. Rata-rata volume 118,68 juta lembar. Di bulan ini, asing melakukan jual bersih atau net sell sebanyak 35,16 juta lembar. Adapun histori perdagangan di bulan sebelumnya, yaitu bulan Oktober 2025. Rata-rata frekuensi 25.167 kali. Rata-rata nilai 299,24 miliar rupiah. Rata-rata volume 217,82 juta lembar. Di bulan ini, asing melakukan jual bersih atau net sell sebanyak 387,12 juta lembar. Untuk transaksi asing di tahun ini, selengkapnya bisa Anda baca sendiri. Adapun maksud dan tujuannya bisa diterjemahkan menurut versi masing-masing. Selanjutnya, kita beralih ke harga saham. Harga terakhir hari Rabu, tanggal 5 November 2025, per lembar sahamnya ditutup dengan harga 1.215. Kita lanjutkan ke perhitungan rasio-rasio. Adapun ROA 14,07%. Sedangkan ROE 21,92%. Sementara EPS 139,79. Selanjutnya, PE rasio 8,69. Nilai P rasionya bisa dikatakan sedang-sedang saja. Semakin rendah PE rasio, maka semakin murah harga saham tersebut. PE rasio berubah-ubah seiring dengan harga pasar. Adapun BV 637,59. Maka PBV 1,91.
Perlu difahami bahwa PBV itu nilainya bisa berubah setiap harinya, mengikuti fluktuasi harga. Kita hitung harga wajar saham berdasarkan Graham Number. Sebelumnya, fahami bahwa ada banyak pendekatan untuk menilai harga wajar saham. Semuanya bersifat subjektif berdasarkan keyakinan masing-masing. Lumayanlah baraya sadayana tambah sebel, daripada tidak dihitung sama sekali. Jadi harap bijaksana dalam hal ini. Adapun Graham Number 16,60. Graham Number diperoleh dari hasil perkalian antara PE ratio dan PBV. Saham yang Graham Number-nya di bawah 22,5 memang terlihat murah secara rasio, namun tidak bisa diartikan mutlak tanpa menilai fundamental perusahaan secara keseluruhan. Harga wajar untuk saham ini, berdasarkan Graham Number standar 22,5 adalah 1.416, sehingga berdasarkan nilai wajar tersebut, saham ini masih memiliki ruang tumbuh atau room growth sebesar 16,54%. Sementara, selisih harga wajar dengan harga saat ini, atau yang lebih dikenal dengan margin of safety, adalah 14,19%, terlihat dari nilai keduanya. Harga saham sudah mendekati nilai wajarnya. Mari kita lanjutkan dengan cash flow di kuartal ini. Aktivitas operasional 337,31 miliar. Aktivitas operasional bernilai positif. Artinya lebih banyak uang yang masuk daripada uang yang keluar. Kemudian, aktivitas investasi 19,81 triliun. Selanjutnya aktivitas pendanaan minus 3,63 triliun. Sehingga arus kasnya 16,52 triliun. Maka kas dan setara kas 23,98 triliun. Perusahaan membagikan dividen. Silakan diperhatikan DPS, DPR, dan yield-nya. Setelah meninjau berbagai faktor, timbul satu pertanyaan. Apakah saham ini berpotensi tumbuh dan memberikan keuntungan di masa depan? Demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Berjumpa kembali di video-video selanjutnya.